Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ferlin Tiwayo. Saya dari kelas MJ 701 dengan mata kuliah Etika Bisnis, Prodi Manajemen dengan dosen pengampu Joko Suharyanto SEMM COPD. Di saat ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya dari tugas yang diberikan, di mana jawaban saya yang pertama yaitu menurut saya setuju dengan kebun sawah yang tadinya kebun sawah digantikan menjadi kebun sawit, karena dapat kita lihat dari penghasilan yang menambah dan semakin besar yaitu kebun sawit, karena dapat mendukung injeksi masyarakat dalam mengelola, karena kalau untuk sawah harga beras tidak seberapa, apalagi ketika harganya naik turun, sehingga dapat membuat kerugian yang sangat besar. Dapat kita lihat contoh pada berita yang diberikan bahwa padi yang mereka tanam di lahan gundul itu tergenang banjir dari sungai yang meluap. Kondisi lahan gembut yang sudah rusak di situ tak mampu menyerap luapan air, sehingga akhirnya sampai sepinggang orang dewasa, tutur sang pemilik sawah tersebut. Namun mereka tak langsung menyerah. Pada tahun 2023 Sanai dan petani lainnya kembali mencoba menanam bibit padi yang sama. Hasilnya lagi-lagi gagal. Sepanjang hidupnya menjadi petani, Sanai dan warga desa terjepan terbiasa menanam bibit padi lokal yang batangnya tinggi. Jadi jenis padi ini bertahan walaupun tergenang di lahan gembut. Sementara padi varietas unggul yang diberi pemerintah mempunyai batang yang lebih rendah sehingga mudah terbenam. 2 kali gagal untuk cukup pembuatan beberapa orang menjadi kapok dan tidak lagi untuk menanam padi. Apalagi setelah itu mereka juga tak pernah diminta menanam lagi untuk program food estate. Yang kedua, adanya kurang untuk menerapkan nilai-nilai etika bisnis. Contoh nilai-nilai etika bisnis yang patut mereka contohi. Yang pertama, sopan santun, bersikap sopan santun kepada siapapun yang berhubungan dengan bisnis, seperti dengan mitra kerja, pelanggan, atau atasan. Yang kedua, jujur memberi informasi bisnis secara jujur agar bisa membangun kepercayaan. Yang ketiga, tepat waktu, datang tepat waktu atau lebih awal saat janjian tamu. Yang keempat, memperlakukan orang lain dengan adil, tidak membeda-bedakan orang berdasarkan ras, agama, gender, dan faktor lainnya. Yang kelima, menjaga keamanan data pelanggan atau klien yang bersifat rahasia. Yang keenam, menjaga kelestarian lingkungan, minimal jejak karbon, menggunakan sumber daya secara kebijaksanaan, dan mendukung praktik ramah lingkungan. Yang ketujuh, transparan, beroperasi secara terbuka dan jujur, terutama dalam hal melapor keuangan. Dan yang terakhir, memperlakukan karyawan dengan adil, mempertimbangkan kualitas karyawan, bukan mempekerjakan seorang atas dasar ras, agama, dan latar belakang tertentu. Yang berikut, sehingga etika bisnis merupakan landasan bagi keputusan dan perilaku perusahaan. Yang ketiga, menurut saya saran yang baik yang harus dilakukan dan diambil dalam mengerjakan suatu produk yaitu saling bekerja sama dalam membangun suatu proyek. Adanya dasar yang kuat sehingga dapat membawa proyek itu banyak disukai dan diyakinkan oleh masyarakat. Kementerian Pemerintahan menyatakan manfaat rawa maupun lahan suboptimal lainnya untuk pertanian merupakan keniscayaan mereka lahan produktif yang terus menyusut sementara kebutuhan pangan meningkat. Tapi perlu dipahami pengelolaan sawah di rawa pasang surut dan karakteristik pH tanah yang cenderung masam, sering tergenang air, serta memiliki injeksi pertanahan dan produktivitas rendah, memerlukan tatanan kelolaan air makro dan mikro yang sangat kompleks. Lebih jauh diperlukan bahwa waktu dan proses yang bertahap untuk dapat mengoptimalkan perlahan dalam pembuatan lahan tersebut.
Kementerian Pertanahan bekerja sama dengan pemuda setempat lebih komitmen untuk mendampingi pemerintahan hingga mencapai produktivitas terbaik, sebut kementerian. Yang keempat, menurut berdasarkan Peraturan Pemerintahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020, izin HGU sementara hanya diperoleh berada di area penggunaan LA atau APL, tak boleh di kawasan hutan untuk ketahanan pangan atau KHKP. BBCA News Indonesia telah mengirimkan surat permohonan hak jawab ke alamat perusahaan tersebut di Pantai Indah Kapuk, Jawa Utara, sehingga yang terdaftar di situs Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHUM). Namun hingga artikel ini diterbitkan, yang bersangkutan tidak memberi respon sama sekali. Sementara itu, pejabat Kementerian Pertanian tak merespon pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 atau 2 hari setelah artikel ini pertama kali terbit. Kementerian Pertanian mengirimkan hak jawab kepada BBC News Indonesia atas temuan yang terjadi di Kalimantan. Pantau Gabut mendesak pemerintahan untuk mengevaluasi dan menghentikan proyek food estate, apalagi sejauh ini pendekatan pangan lewat perkebunan monokultur yang luas itu tidak pernah berhasil. Sepanjang pelaksanaan awal akhir pemerintahan Jokowi semestinya mencatat bagi pemerintahan, kata manajer kampanye dan advokat Pantau Gabut Wahyu Perdana. Sedangkan yang kelima, melalui hak jawab yang diterima BBC News Indonesia pada 20 Oktober 2024, bahwa atau setelah 2 hari sebelum artikel ini pertama kali dibuat, Kementerian Pertanian menyatakan bahwa program pengembangan food estate merupakan salah satu program strategis nasional atau PSN tahun 2020-2024 dilaksanakan di beberapa lokasi termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. Program ini melibatkan 2 kegiatan utama, yaitu intensifikasi lahan peningkatan produktivitas pada lahan existing dan ekstensifikasi lahan perluasan area tanah baru dengan optimalisasi lahan rawa bekas proyek lahan gambut atau XPLG. Sebutan surat dari Kementerian Pertanian yang didatangi Direktur Perlindungan dan Penyediaan Lahan DRATK. Kementerian Pertanian menyatakan pemanfaatan rawa maupun lahan beroptimal lainnya untuk pertanian merupakan keniscayaan karena lahan produktif yang terus menyusun sementara kebutuhan pangan meningkat. Tapi perlu dipahami, pengelolaan lahan sawah ini rawa pada surut dan karakteristik pH tanah yang cenderung masam sehingga tergenang air serta memiliki indeksi pertanian dan produktivitas rendah. Memerlukan tata kelola air mikro dan makro yang sangat kompleks. Lebih jauh diperlukan waktu dan proses yang bertahap untuk dapat mengoptimalkan lahan tersebut. Demikianlah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.